Halo semua, perkenalkan saya adalah Welina Sebayang. Saya salah satu dosen kebidanan dari Universitas Imelda Medan. Nah, mungkin banyak ya yang belum kenal dengan Universitas Imelda Medan. Hari ini saya mau ngajak kita semua untuk jalan-jalan di Universitas Imelda Medan. Let's go! Universitas Imelda Medan mendapat izin operasional pada tahun 2019, 1 tahun yang lalu. Nah, universitas ini merupakan hasil penyatuan antara Sekolah Tinggi Kesehatan yaitu STIKes Imelda dengan Akademi Manajemen Informatika Komputer atau AMIK Imelda. Pada saat penyatuan, STIKes Imelda telah memiliki program studi sebanyak 9 prodi, yaitu Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Farmasi, D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Sedangkan AMIK memiliki 2 program studi yaitu Manajemen Informasi dan Akuntansi Komputer. Saat proses penggabungan, 2 prodi ini menambahkan 2 prodi baru yaitu S1 Pariwisata dan S1 Ekonomi Syariah. Sehingga total program studi di Universitas Imelda Medan saat ini adalah sebanyak 13 program studi. Berdiri sejak tahun 1992 yang dimulai dengan Akademi Keperawatan Imelda, Universitas Imelda Medan telah melaksanakan berbagai perkembangan selama 28 tahun, baik dalam tata kelola perguruan tinggi maupun sarana prasarana. Universitas Imelda Medan saat ini memiliki kampus yang berlokasi di Jalan Bilal nomor 24 Pulau Brayan, Darat, Medan, Sumatera Utara. Lahan kampus dengan luas 12.000 meter kuadrat dan memiliki bangunan yang permanen. Di dalam bangunan-bangunan tersebut, berbagai kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dikembangkan dan diselenggarakan. Saat ini, Universitas Imelda Medan memiliki dosen sebanyak 140 dosen dan mahasiswa yang aktif sebanyak 1.500 orang. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi disusun dan diselenggarakan untuk mencapai visi Universitas Imelda Medan yaitu menjadi universitas yang unggul dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2024. Selanjutnya, mari kita melakukan tur untuk melihat berbagai aktivitas di Universitas Imelda Medan. Let's go! Yayasan Imelda juga memiliki rumah sakit tipe B dan tipe C yang menjadi lahan praktik utama dari mahasiswa-mahasiswi Prodi Kesehatan. Sekarang kita akan mengunjungi Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia. Lokasinya tidak jauh dari kampus Imelda. Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia ini memiliki kapasitas 270 tempat tidur, memiliki 20 bidang spesialisasi dengan 33 dokter spesialis dan subspesialis. Pelayanan unggulan dari Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia adalah penanganan kedaruratan ibu dan anak, luka bakar, cuci darah, endoskopi, pembedahan, yakni bedah anak, syaraf, tumor, digestif, dan urologi. Selanjutnya, mari kita melakukan tur untuk melihat berbagai kegiatan aktivitas di Universitas Imelda Medan. Kita mulai dengan perpustakaan. Perpustakaan Universitas Imelda Medan telah memiliki akses digital baik dalam bentuk e-book maupun online jurnal. Dengan adanya akses digital ini, mahasiswa dan dosen dapat mengakses referensi tanpa harus datang ke perpustakaan. Jurnal dari Universitas Imelda Medan sudah berjalan sampai saat ini adalah Jurnal Keperawatan, Kebidanan, Rekam Medis, Komputer, dan Farmasi. Jurnal Keperawatan saat ini telah terakreditasi Sinta 5. Dan jurnal rekam medik terakreditasi Sinta 4. Beginilah suasana di perpustakaan.
kita berada di lokasi Laboratorium Universitas Imelda Medan. Ini adalah laboratorium bahasa. Sekarang kita berada di laboratorium komputer. Universitas Imelda Medan memiliki 2 ruangan laboratorium komputer masing-masing dengan kapasitas 40 mahasiswa. Laboratorium komputer digunakan baik untuk mempelajari materi-materi dasar komputer ataupun mempelajari penggunaan program. Untuk penggunaan program, biasanya prodi komputer, rekam medik, dan informasi kesehatan. Sekarang kita berada di laboratorium farmasi. Laboratorium farmasi dibagi menjadi 5. Laboratorium teknologi, laboratorium kimia, laboratorium steril, laboratorium anatomi fisiologi, dan laboratorium mikrobiologi. Sekarang kita menuju laboratorium keperawatan. Laboratorium keperawatan ada 8 laboratorium yang terdiri dari laboratorium keperawatan dasar, laboratorium gawat darurat, laboratorium intensive care unit, laboratorium perinatologi, laboratorium hemodialisa, laboratorium perawatan luka, laboratorium kamar bedah, dan laboratorium perawatan anak. Sekarang kita menuju laboratorium kebidanan. Laboratorium kebidanan ada 5 laboratorium. Lab antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, intranatal atau ruang bersalin, postnatal atau ruang nifas, perawatan bayi baru lahir, dan laboratorium KB atau keluarga berencana. Selanjutnya kita menuju laboratorium perekam medis dan informasi kesehatan. Kita akan menuju laboratorium pariwisata dan ekonomi syariah. Nah, kedua prodi ini merupakan prodi yang bertujuan membangun kompetensi merancang ekonomi kreatif. Maka laboratorium yang dimiliki adalah laboratorium kitchen, kafe, dan kamar hotel. Dalam perencanaannya, laboratorium kedua prodi ini merupakan laboratorium terbuka yang melayani pengunjung secara langsung. Ya, jadi kalau Rumah Ide Coffee ini sebenarnya sebagai tempat praktek daripada mahasiswa-mahasiswi S1 pariwisata. Jadi kenapa perlu mereka berpraktek ke sini? Supaya mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan makanan-makanan yang berasal dari budaya asli Indonesia supaya yang menjadi lebih menarik dan bisa dijual di internasional. Rumah Ide Coffee ini nanti S1 Pariwisata dan S1 Ekonomi Syariah bisa membuat berbagai kegiatan juga, berbagai kegiatan yang berbau budaya, berbau seperti misalnya tari-tarian, kemudian musik, dan juga mereka bisa membuat berbagai ragam tata cara adat atau agama yang berada di setiap suku-suku, terutama yang ada di Sumatera Utara. Inilah tujuan kita membuat Rumah Ide Coffee ini sebagai lahan praktek bagi S1 Pariwisata dan S1 Ekonomi Syariah. Selanjutnya, kita intip sedikit ruang kantor-kantor. Nah, saat ini kita berada di lokasi ruang kantor-kantor. Ada kantor rektor, ruang rapat,
ruang dosen-dosen, serta ruang administrasi. Dari lokasi inilah berbagai kegiatan Universitas Imelda Medan dirancang dan diatur pelaksanaannya.